Halo, selamat pagi, kembali lagi di channel Desiu. Kita lanjut lagi. Yang sebelumnya udah di lokasi batas-batas fase, yaitu batas padat cair. Sekarang masuk ke batas cair uap. Cair uap itu kalau dikondisikan atau diumpamakan yaitu air menjadi uap air. Yang persamaannya adalah delta tekanan bagi delta suhu, delta H evaporation, T dikali delta V evaporation. Bedanya kalau di sini fusion, yang ini evaporation. Oke, di sini pada akhirnya nanti kan ini diintegralkan ya ceritanya, karena ini ada seperti yang di sini nih. Mana sih tadi? Oh ya, seperti yang di sini nih ya ceritanya. Sehingga nanti persamaannya itu mirip dengan di sini, cuman bedanya ininya delta H evaporation, delta volume evaporation, ininya T. Iya, T dan T bintang ya, sama ya ceritanya. Nah, di sini ada contoh ya di sini ya, dia pakai aturan Thornton ya ceritanya. Padahal di sini tidak membahas ke sana. Thornton itu ada di subbab 4.4 di halaman 101. Kita langsung pakai aja yang di 101. Nih ya ceritanya. Jadi delta H evaporation adalah TB itu, B itu boiling, berarti apa ya, mendidih ya ceritanya, dikalikan 85 Joule per Kelvin mol. Ini memang persamaan dari dia ya maksudnya. Dan ini ada beberapa data delta H evaporation, ini derajat boilingnya ya dalam Celsius, ini entropy evaporation. Jadi ini data yang beberapa zat, tapi kalau kamu mau tahu lebih lagi ya buka aja di lampiran di bagian belakang. Nah, di sini ramalkan besarnya entalpi penguapan etana dari titik didihnya sekian. Kamu bisa ya tinggal dimasukkan datanya. TB-nya berapa di situ, terus ininya 85. Ya. Oke, kita balik lagi ke halaman 156 di sini. Sehingga didapatkan delta H evaporation-nya adalah 85 Joule Kelvin mol dikalikan TB. Ini yang ada di halaman 101 ya, Thorntonnya ya, persamaannya. Oke, persamaan yang ini dari persamaan 7 yang batas cair uap, dP dibagi dt, delta H evaporation, T delta evaporation. Nah, delta H evaporation-nya ini tinggal diganti. Di sini 85 kalikan TB. T-nya tetap, delta volume evaporation-nya yaitu 30 kali 10⁻³ meter kuadrat per 30 mol. Dapat dari mana? Dapat dari persamaan ini. Jadi dia volume molar gas dikurang volume molar liquid, yaitu volume molar gas di sini dianggapnya. Kenapa? Di sini dia sudah katakan entalpi penguapan bernilai positif, di mana delta volume vapor lebih besar dan positif, sehingga yang saat cair tadi dianggap 0 kalau di sini dianggapnya ya. Kan di sini cair uap. Jadi kan uap kurang cair, di sini gas kurang cair. Nah, karena yang cair ini dianggap lebih kecil ya, maksudnya bisa dianggap diabaikan, sehingga delta volume vapor itu adalah volume molar si gas tersebut. Nah, kalau misalnya volume molar tersebut adalah 30 liter per mol pada 1 atm. Nah, ini karena ini kan gas ya, berarti gas berarti pakai persamaan gas ideal. Nah, coba kamu VV NRT coba ya, kamu coba cari angka ini dari mana. Benar gak dapat dari sini 20 liter per mol. Kalau tekanannya dia 1, itunya 100, ntar ya. Ini saya juga baru sadar ya kalau yang angka ini tidak dapat 30,10⁻³ coba dicek kembali ya. Cek kembali dari mana datanya ini, karena setelah saya cek hasilnya tuh nggak 30 ya, sekitar 24 ya. Okein dulu aja lah ya, mungkin ini data yang sudah ada ya. Tapi kalau data yang sudah ada saya cek dari data dari buku juga tidak ada ceritanya. Oke dulu aja ya. Oke, setelah itu ini adalah si
T-nya tidak ada di sini ya, T dikalikan delta evaporation jadi 30 kali 10⁻³ sehingga dapat 2,8. Memang yang ini saya agak bertanya karena ada beberapa angka yang tidak diketahui dengan detailnya dari mana dia. Ya oke lah, nanti kita bisa bincang yang ini. Nah, yang latihan ini bisa kamu kerjakan ya. Kamu pada air ya, di sini saya dapat, ini kamu cek di halaman 49 dan 489. 49 air H2O. Nah, ini juga kan nggak pas kan, di sini juga 44 ya ceritanya. Air 4401 dan 6,08. Evaporation pada 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius di sini, yang ininya ini yang 0 ya, ini yang 100. Loh, kok beda delta H-nya? 6. Ini zatnya apa sih? Air. Wah, ini saya salah tulis ya berarti ya. Kalau dia H2O, delta H fusionnya 6,008, ini 44,016, tapi saya cek di halaman 489 ya untuk ngecek bener apa enggaknya. 489 entalpi ya, H2O ini sama. Oke. Ini yang 0 derajat Celcius, jadi delta penguapan ya ini nih. Jadi yang atas ini 0 derajat Celcius, yang bawahnya adalah 100 derajat Celcius. Kalau yang sebelahnya ini delta H fusion, ya salah menjelaskan tadi ya. Kalau data ini benar. Jadi delta H evaporation-nya untuk yang ini ya, 100 derajat Celcius. Sebentar, apa saya salah di sini? Salah menuliskannya ya. Ini kebalik ya, atas bawah ini ya. Yang ini 100, yang ini 0, yang ini 100. Sebentar, ini kenapa bintang ya? Nanti dicek kembali ya, takutnya saya salah. Harusnya sih kalau evaporation, kalau nguapin kebalik ya ini ya angkanya. Cara membacanya takutnya ini teh 100, salah. Ini 100, yang bawahnya adalah 0. Ini betul ya data ini ceritanya. Oke, saya bertanya sini, titik didih cairan. Ini tidak diketahui dengan jelas cairannya apa, sehingga kalau ini bisa dianalogikan kayak angka jadi. Ya kenapa saya bilang angka jadi? Karena tidak ketahuan volume molarnya itu siapa gitu loh, cairannya itu siapa, apakah air ataukah dia benzen gitu kan ya di sini kan ya. Oke. Volume molar. Oke deh, nggak apa-apa, nanti bisa diulas sama kita ya di situ. Sebenarnya dia siapa? Oke, setelah itu di sini lanjut ada volume molar ya. Jadi delta volume evaporation itu adalah volume molar gas yang tadi yang kita bilang kalau volume molar gasnya itu jauh lebih besar dari yang cairan, sehingga dia didapatkan volume molar itu R kali T dibagi P. Cuman di sini tuh P-nya nggak ketahuan. Di sini P-nya kan dia bilang 1 atm. Oke. T-nya saya mau pakai, dia bilang suhu kamar 298. Oke. R-nya bisa 0,082 atau 8,314. Oke. Tapi angkanya nggak 30. Oke ya. Ya ini yang saya tanda tanya ya, karena ada yang tidak terjelaskan dengan clear. Oke, di sini jadi persamaan Clapeyronnya jadi D ln P dt delta H evaporation dibagi RT kuadrat. Jadi berubah ya persamaannya seperti ini. Kalau untuk yang yang batas cair uap ya ceritanya di situ. Selanjutnya ada latihan contoh kurva uap di sini ya. Jadi ini untuk menggunakan persamaan yang ini nih ceritanya. Jadi yang persamaan di sini tuh diubah ke sini sama dia. Jadi ini tuh untuk menghilangkan ln-nya. Jadi sini eksponensial pangkat min C. Min C-nya tuh ini.
Sebenarnya kamu mau pakai ini atau ini tuh ya silakan ya, maksudnya ya tidak masalah, cuman mungkin lebih matematisnya lebih enak lah kita bilang. Ini pakai Excel aja nanti ngitungnya ya, karena di sini pangkat min C di sini. Min C-nya adalah delta H population dibagi R 1 per T min 1 per T bintang. Oke, di sini ini saya minta bantuan nanti ini dijadikan latihan kok ya. Karena harusnya sih saya nunjukin pakai Excel ya, cuman tidak bisa buka laptopnya ya. Oke, di sini saya jelaskan dulu ya tekanan uap untuk air di negatif 5 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, cair dan uap ya di sini ya. Padahal sebenarnya daripada cair ke uap ini. Ini ada langkahnya di sini, dia P bintang triple, kamu lihat gambar. Oh, sorry, titik triplenya ada di 6,11 milibar di sini ya, 6, ya ini ya. Ntar dulu, ini koma atau apa, karena 6 titik ya. Lihat di titik triple ya. Di sini 0 ya. Kalau dilihat ini 10, dianggapnya 6 di sini ya. Oke. Oh, ini nih. Ya, kurang lebih 0, nih ya. Jadi 6,11 milibar. Jadi 0, kalau ke bar mili ya dibagi 1000 ya ceritanya. Bagi 1000 atau berapa nih? Ini bar, milibar, oke. Oke, di sini suhunya 273,16 Kelvin, suhunya sekian, lalu normalnya hampir 1 bar atau 100 derajat Celcius di sini. Gunakan delta evaporation-nya 273. 273 itu berarti 0 di sini 40. 100 ya ini ya. Bener ya, kalau 0 derajat Celcius dia 45,05. Ini datanya di halaman 489 yang tadi ya, yang di sini nih. Oke, di sini. Nah, ini kamu diminta menghitung ini. Nanti tolong ditunjukkan dengan Excel ya. Nanti dibagi kok timnya ya. Oke, lengkung yang bawah ini ya. Jadi kamu dengan persamaan di sini tuh kayak kamu nebak aja kan, tekanan kamu tadi dari 6,11 ini nih ya, 6,11 milibar ya ceritanya, sampai ke 1 bar di sini. Nah, ini nanti dibuat kurvanya tuh nanti ke sini nih. Oke, latihannya ini hitunglah titik didih standar dari air dari titik didih normalnya. Ini ngelihat kurva dia, dari kurva yang kamu bentuk. Oke, yang terakhir ada di batas padat uap. Ya, ceritanya batas padat uap ini pakai H sublimasi. Ini dia langsung pakai yang persamaan di sini aja ini sama dia ya, hanya diganti ini. Berarti secara nggak langsung persamaan ini dan ini tuh ya sama kayak yang awal, cuman bedanya sini fusion. Terus nanti kalau kesininya jadinya favor. Kalau yang ini sublimasi. Ya intinya sama, cuman beda di fusion, favor, dan sub. Oke, ini sama. Yang bedanya di sini saja. Ini juga penggambarannya sama. Jadi di sini yang bedanya adalah delta H sublimasi, fusion tambah vapor, berarti nyari keduanya. Nah, ini sudah ada datanya ya, jadi nanti dibuat gambar kurvanya ya, dan itu nanti ditanyakan oleh saya. Oke, hanya ini yang dijelaskan, tapi ada latihan di sini ya. Tapi sebelum ke latihan kita buka dulu Dogra halaman 454 ya. Ini buat tambahan ya maksudnya ya. Dogra 454 buat baca ya maksudnya ya di sini ya. 454 ini sama nih kan, tuh kan di sini lebur ya, pada cair, itunya fusion ya. Jadi ini kamu bisa baca ulang dari sini buat nambah-nambah materi. Kalau saya masih pakai Kimfish Atkin, kalau mau pakai Dogra untuk tambah-tambah ya. Oke, di sini. Nah, ini saya biarkan baca dulu ya, maksudnya buat baca kalian ya. Ini dia ngitung, kalau kita kan pakai data yang ada saja ya ceritanya. Kalau ini di buku yang di Dogra ini sampai kamu bisa ngitung delta H sublimasi ini ceritanya. Cuman kalau di sini tuh enggak lah, kamu pakai data yang ada. Ya kalau misalnya nanti disuruh ngitung ya ada tahu dari mana bukunya.
Oke, karena itu tadi belajarnya tentang yang ini ya, ada fase dan kawan-kawan, ini yang dibaca lagi, sehingga kamu bisa memastikan konsep yang banyak ya, fase, komponen ya, segala macam di sini. Derajat kebebasan dan aturan fase Gibbs di sini. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, yang ada di Atkin yang CaCO3, kalsium karbonat. Ini juga sama ya, yang 2 komponen jangan ya. Oke, jadi cuman halaman 454 sampai 457 ya, yang untuk di Dogra yang ini ceritanya. Oke, sekarang latihan ya ada di halaman ini. Ini sama video ya, ini satu angkatan dan satu angkatan ini ya tinggal dibagi aja tim-tim orangnya, nanti yang presentasi ya cuma 1 orang. Jadi nomor 81.8.1 sampai 8.5 itunya ada yang terakhirnya 68. Terus yang di Dogra 14, ini ada aturan fase yang 1424 sampai 1427, itu yang 72 ya ceritanya. Ini mah ada kuncinya ya di belakang, jadi jangan takut ya, maksudnya ini ada nih 14, 24, 5, 6, 7 ya, ada sini. Oke, terus yang contoh-contoh tadi ya, nanti NPM-nya 03, contoh 6.3 ya. Yang tadi ya, yang sempat masih gantung-gantung itu ya. Bentar. Yang tadi ini. Jadi ini kamu jelaskan dengan persamaan pakai Word, Excel lah lebih bagus ya, maksudnya kalau tadi saya ngejelasinnya kan kurang bagus ya, jadi kamu nambah kerjaan. Biasanya kan kalau saya jelasin pakai Excel dan kawan-kawan, gambarkan kurvanya jadi lebih enak. Yang ini 1 ditambahkan dengan latihan yang ini juga. Lalu yang di 6.4 boleh di 6.4 ikut juga ya ceritanya, sama yang ininya. 6.5 sama ininya, sama 6.6 dan ininya, itu si NPM belakangnya 03 ya, agar lebih jelas ya penjelasannya. Oke, itu aja dari videonya hari ini. Sampai jumpa lagi di kuliah selanjutnya, dan saya ucapkan selamat pagi. Oke, ada tambahan ya, kita pakai latihannya di Dogra ini karena cukup bagus ya untuk mendukung kesetimbangan fase yang kita punya. Jadi nanti di 14.1 sampai 14.5 ya, ditambah dengan 6.1 yang di sini. 6.1 ini, 6.3 ini dikerjakan oleh videonya NPM 50. Lalu lanjut yang di Dogra 14.6 sampai 14.10 itu NPM-nya belakangnya 58. Lalu 14.11 sampai 14.16 itu NPM-nya 67. Lalu 14.17 sampai 14.23 sini itu dikerjakan oleh NPM 33 ya. Jadi bertambah ya tugasnya. Jadi silakan dibagi timnya, karena di bagian belakangnya itu sudah ada kunci, tinggal langkah-langkahnya ini jadi merangkum kerjaan kamu ya di sini. Oke, itu saja tambahannya.